Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Assalamualaikum. kelompok satu. Pada pembahasan hari ini kami akan membahas realisasi atas alat sensor IR. Sebelum masuk ke materi penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman saya Fadli Febrian dengan nomor induk mahasiswa 120121040. Saya Yuman Yusuf dengan NIM 1201210263. Baik, yang pertama yaitu definisi dari sinar inframerah. Inframerah adalah sebuah perangkat elektronik yang mengukur dan mendeteksi radiasi inframerah di lingkungan sekitarnya. Inframerah memiliki dua jenis, yaitu aktif dan pasif. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih dari cahaya tampak, tapi lebih pendek dari sebuah radiasi gelombang radio. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer hingga 1 milimeter. Inframerah sendiri ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel pada tahun 1800 ketika dia sedang melakukan penelitian. Baik, selanjutnya mengenai cara kerja dari alat sensor IR. Yang pertama itu konsep dasar sensor IR ini yang digunakan untuk mendeteksi suatu benda adalah dengan cara mentransmisikan sinyal infrared. Kemudian sinyal inframerah ini dipantulkan oleh permukaan suatu objek dan di mana sinyal itu diterima oleh penerima infrared atau IR receiver. Warna hitam dan putih yang digunakan sebagai IR transmitter dan IR receiver adalah warna universal bahwa warna hitam menyerap atau menerima infrared kurang lebih sebanyak 27 dan warna putih mencerminkan keseluruhan insiden radiasi di atasnya. Yang kedua, posisi kedua dari kedua LED IR dan fotodioda ditempatkan berdampingan ketika IR transmitter memancarkan radiasi inframerah karena tidak ada pembatas antara transmitter dan receiver. Radiasi yang dipancarkan ini harus dipantulkan kembali ke fotodioda setelah menabrak objek apapun. Permukaan benda dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu permukaan reflektif dan permukaan non-reflektif. Jika permukaan objek bersifat reflektif, yaitu putih atau warna terang lainnya, sebagian besar radiasi infrared akan dipantulkan kembali dan mencapai fotodioda. Yang ketiga, jika permukaan objek tidak bersifat reflektif, yaitu hitam atau warna gelap lainnya, ia akan menyerap hampir semua radiasi inframerah yang dipancarkan IR LED. Karena tidak ada radiasi yang dipantulkan, tidak ada insiden radiasi pada fotodioda, dan ketahanan fotodioda tetap lebih tinggi sehingga tidak ada arus yang mengalir. Selanjutnya, yang terakhir, IR transmitter dan IR receiver harus diapit dengan benar. Tujuannya untuk menghindari pantulan dari benda-benda di sekitar selain objek tersebut, dan sudut yang digunakan kurang lebih 45 derajat. Next. Baik, selanjutnya itu pada sinar inframerah sendiri memiliki kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihannya. Pengiriman data dengan inframerah dapat dilakukan kapan saja karena inframerah termasuk ke tidak membutuhkan sinyal. Yang kedua yaitu pengiriman data dari ponsel tidak memakan biaya atau disebut gratis. Pengiriman data terbilang mudah karena termasuk ke alat yang sederhana. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, metode dalam mentransfer data cukup merepotkan. Hal ini karena pada pengiriman data dengan inframerah, kedua lubang inframerah harus berhadapan satu sama lain. Hal ini mengakibatkan terbilang sulitnya kita dalam mentransfer data dengan caranya itu. Yang kedua yaitu pengiriman datanya lebih lambat. Jika dibandingkan dengan Bluetooth, pengiriman data lebih cepat dilakukan oleh Bluetooth. Dan yang terakhir yaitu berbahaya bagi mata. Jadi jangan sekalipun inframerah terkena langsung kepada mata.
Baiklah, ini merupakan referensi yang kami dapatkan. Oke, kita udah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih. Kami dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.